selamat sore bagi kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Eben Ejer Panjaitan, NIM saya 4173311026, kelas Pendidikan Matematika F 2017 Unimed. Mata kuliah ini Geometri Euclid dan Non-Euclid. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Denny Haris SSI MPD. Materi yang saya bawakan yaitu tentang pengertian sistem aksiomatik, model dan sifat sistem aksiomatik. Pengertian sistem aksiomatik, model dan sifat sistem aksiomatik. Yang A, pengertian metode sistem aksiomatik. Metode aksiomatik adalah suatu prosedur dalam hal mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu. Misalnya pada teorema yang dilakukan pada penelitian, pengamatan, dan trial error. Metode aksiomatik dapat digunakan untuk membangun sebuah matematika modern. Pengertian pada pangkal adalah tidak dapat didefinisi dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Klasifikasi aksioma ada 3. Yang pertama itu material, artinya unsur dan relasi yang terdapat dalam sebuah aksioma dikaitkan langsung pada realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua itu formal, artinya unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dalam bahasa biasa. Yang ketiga itu diformalkan, artinya semua unsur termasuk tanda logika yang dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur dapat diperlakukan sebagai simbol belaka. Macam-macam pada sistem aksioma. Yang pertama itu istilah tak terdefinisi. Istilah tak terdefinisi merupakan istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun pada istilah lainnya. Contohnya, pada sistem matematika tertentu kita mengenal bahwa ada istilah tak terdefinisi seperti pada himpunan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua itu istilah terdefinisi. Istilah terdefinisi merupakan istilah yang dapat digunakan dalam sistem, bukan istilah dasar, dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti yang tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Suatu definisi yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jelas, tepat, dan mempunyai satu makna. Yang kedua, hanya mempunyai istilah dasar atau yang ada sebelumnya. Yang ketiga, konsisten dalam setiap kasus mempunyai arti yang sama. Yang keempat, jangkauannya cukup luas untuk memuat sebanyak mungkin objek dari sistem. Yang ketiga, aksioma atau postula. Aksioma adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Aksioma hanya memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi. Istilah berdiri sendiri dan tidak dapat diuji kebenarannya. Aksioma dan postula dinyatakan oleh Euclid seperti berikut. Aksioma pertama, yaitu semua benda yang sama dengan suatu benda satu sama lain adalah sama. Aksioma kedua yaitu jika kepada yang sama diberikan tambahan yang sama, hasilnya akan menjadi sama. Aksioma ketiga yaitu jika dari yang sama dikurangi bagian yang sama, maka sisanya menjadi sama. Aksioma keempat, tiap benda yang berhimpit dengan suatu benda tentu satu sama lainnya sama. Aksioma yang kelima yaitu keseluruhan itu lebih besar dari bagiannya. Postula di sini ada 4. Postula pertama yaitu selalu dapat menarik suatu garis dari suatu titik ke suatu titik lainnya. Yang kedua, postula kedua selalu dapat memuat ruas garis tak terbatas banyaknya suatu garis. Postula ketiga yaitu selalu dapat melukis suatu lingkaran berpusat pada suatu titik dengan jari-jari ruas garis ditentukan. Postula keempat yaitu semua pada sudut siku-siku satu sama lain sama besar.
Kelima, postula kelima, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga sehingga pada jumlah sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis itu akan berpotongan pihak sudut yang jumlahnya kurang dari dua sudut siku-siku. Teorema. Teorema adalah suatu pernyataan dari matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Suatu teorema terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan dapat memanfaatkan istilah dasar, istilah terdefinisi, aksioma, dan pernyataan benar lainnya. Sistem aksiomatik memuat semua himpunan yang terdiri dari istilah-istilah yang tidak dapat didefinisikan atau primitif dan memiliki arti yang bergantung pada interpretasi pada pembaca. Sistem aksiomatik mengandung himpunan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Yang B, model. Istilah primitif pada FE dan FO dan termasuk pada bisa saja dapat diinterpretasikan bermacam-macam. Misalkan FE diinterpretasikan sebagai titik, sedangkan FO diinterpretasikan sebagai garis. Maka karena itu sistem aksioma pada FE dan FO menjadi aksioma pertamanya. Terdapat tepat 3 titik yang berbeda sistem aksioma. Yang aksioma kedua, 2 titik yang berbeda terletak tepat pada satu garis. Aksioma ketiga yaitu tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Aksioma keempat, setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Misalkan lagi FE diinterpretasikan sebagai buku, FO diinterpretasikan sebagai rak. Akibatnya sistem aksioma FE FO dengan interpretasi sedemikian menjadi aksioma pertamanya terdapat tepat 3 buku yang berbeda pada sistem aksioma. Aksioma kedua, 2 buku yang berbeda terletak pada tempat satu rak. Aksioma ketiga yaitu tidak semua buku terletak pada rak yang sama. Aksioma keempat, setiap 2 rak yang berbeda memuat paling sedikit 1 buku yang terletak pada keduanya. Yang terakhir, sifat sistem aksiomatik. Suatu sistem aksiomatik ada memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, konsisten. Dikatakan konsisten jika dari aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, harus dimiliki suatu sistem aksioma adalah setiap aksioma yang ada pada sistem bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma yang lainnya. Yang ketiga, harus dimiliki oleh suatu sistem aksioma yang lengkap. Maksudnya di sini adalah tidak mungkin menambahkan aksioma lain jika konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah primitif. Sekian hasil penyampaian materi saya tentang sistem aksiomatik, model dan sifat sistem aksiomatik. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian materi tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.